sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan Engkau besar. Katakan Engkau dahsyat. Engkau besar. Engkau dahsyat. Kamu kasih tepuk tangan pengagungan yang terbaik dari dalam hidupmu. Kau terbesar dan mulia. Katakan ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Namun saya mau dengar suara jemaat saja katakan kau terbesar. Kau terbesar. Rayakan kebangkitannya, rayakan kemenangannya. Kau terbesar dan mulia. Sekali lagi nyanyi lebih kuat, nyanyi lebih tinggi. Katakan kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Kamu ekspresikan nyanyianmu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Come on, kibarkan panci kemenanganmu. Sekali lagi, kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Tuhan sekali lagi katakan bahwa tidak ada hal yang lebih besar. Tidak ada segala sesuatu pun yang lebih besar dari kuasaku, dari namaku. Namaku Yesus namanya, Raja di atas segala raja. Jauh lebih besar dari penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Bahkan segala kuasa-kuasa itu tidak ada yang lebih besar dari nama Yesus. Sebab nama Yesus jauh lebih besar. Nama Yesus jauh lebih berkuasa atas hidupmu. Katakan nama Yesus jauh lebih besar dari persoalanku. Katakan nama Yesus jauh lebih besar dari sakit penyakitku. Katakan terjadilah atas hidupku. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kamu kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan dan hormat kuangkat suara pujian, mengharumkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, sebab kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada
seperti Engkau. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku lakukan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. sekali lagi dari awal, katakan ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku angkat suara pujian, ku lakukan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. ku Angkat angkat. suara pujian, Kamu siap-siap nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada. tiada seperti. Kamu sekali lagi cuma Tuhan saja katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Sebab Kau besar. Tiada, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Kau menyajikan lagu ini dari dalam hatimu. Oh, tiada. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kapan kasih tepuk tangan? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kapan katakan Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan dari jemaat Bethlehem. Aku layak Berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kamu sekali lagi katakan, ajaib. Kau sumber, kamu merayakan kemenanganmu. Oh. Yesus, Yesus Kaulah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. agung dan perkasa, Kau sumber sumber kemenanganku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah
Raja mulia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai dua Tuhan Yesus. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Come on, Kau megah bagiku. Yes. Ekspresikan lagu ini. Segenap jiwa dan pengharapanku ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Come on, angkat tangan, dua angkat suara-Mu. Katakan, hanya Kau yang layak ini. Come on, cepat berem. Come on, hanya ajaib Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib. Semua tepuk tangan di atas kepala. Rayakan kemenangan-Mu, Agung dan rayakan kebebasan-Mu. perkasa. Agungkan Dia. Ada pengharapan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kemen rayakan, rayakan. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib ajaib Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak Kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kamu katakan Raja mulia. Raja mulia. Lebih kuat katakan Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbendung kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah. Kau megah bagiku, Amin. Segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan. Serahkan semua pengharapan-Mu hanya kepada rencana Tuhan. Kau Raja Sebab Dia Raja. atasku, Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bukan yang lain, tidak ada yang lain. Hanya Kau yang layak. Bukan hidupku, bukan keinginanku, bukan dagingku, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bukan harta, bukan pekerjaan, bukan posisi, hanya Kau. Layak ajaib Tuhan. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa perintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. ajaib Kau Tuhan. Kamu angkat suaramu, angkat tanganmu. Agung dan Katakan, cuma Tuhanlah menjadi sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau Sekali lagi lebih kuat. Jemaat Tuhan katakan, ajaib
Lagi, lebih kuat lagi. Ajaib, Ajaib kau Tuhan. agung dan perkasa. Lirik yang ini nyanyikan dengan kuat. Yesus yang kemenanganku. Yang berkuasa memerintah selama. Yesus, Kaulah Raja mulia. amin. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Yesus ajaib dalam hidupmu. Katakan Yesus terlalu ajaib dalam hidupku. Katakan dia membawa sumber kemenangan atas hidupku. Katakan dengan kuat, aku berkemenangan dari kuasa iblis. Aku berkemenangan dari kuasa dosa. Aku berkemenangan dari kuasa maut. Katakan lebih kuat, bahkan aku berkemenangan atas diriku sendiri. Amin. Karena Yesus sumber kemenangan. Katakan Yesus adalah sumber Yesus adalah sumber dari kemenangan. Kalau kau baca 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dengan cepat, tampilkan ayat ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Ini adalah dimensi kehidupan di dalam Kristus. Katakan ini adalah dimensi kehidupanku di dalam Kristus. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Lanjut. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Yesus sumber kemenanganmu. Katakan Yesus sumber kemenanganku. Ketika ada Roh Kristus, engkau hidup di dalam Kristus. Perhatikan, syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa engkau, membawa jemaat BPM ada di jalan kemenangannya. Amin. Di dalam Kristus kita dibawa berjalan di dalam jalan kemenangannya. Artinya apa? Tidak ada ceritanya engkau hidup di dalam kekalahan. Tidak ada ceritanya engkau hidup dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut, dikuasai oleh sakit penyakit. Tidak ada ceritanya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Dalam Kristus. Aku ada dalam jalan kemenangannya. Dalam jalan kemenangannya. Jadi tidak ada ceritanya engkau kalah. Tidak ada ceritanya engkau gagal. Tahu nggak arti dari gagal? Ketika engkau mencoba sesuatu, lalu engkau gagal, lalu engkau menyerah. Disitulah sesungguhnya kegagalanmu. Tapi ketika Tuhan menyuruh kau untuk berjalan, dan engkau mendapati jalanmu rasa-rasanya tertutup, rasa-rasanya gagal, rasa-rasanya mandek, tapi engkau tidak menyerah. Katakan tapi aku tidak menyerah. Amin. Gagal satu kali, bangkit kembali. Artinya kalau engkau belum menyerah, engkau belum gagal. Jatuh 2 kali, bangkit kembali. Gagal yang ketiga kalinya, bangkit kembali. Karena saya berdoa, ada anugerah Kristus, ada Roh Kristus yang diam di dalammu dan membuat engkau bangkit kembali jauh lebih kuat. Katakan jauh lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih perkasa dari sebelumnya. Amin. Kalau kau merasa engkau ada di dalam fase hidup yang gagal dalam rumah tangga, coba kembali. Bukan menikah ulang, bukan dong. Karena saya percaya dalam kehidupan rumah tangga pun
Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidupmu. Katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidupku. Gagal atas hidupku. Walaupun engkau mulai merasa ini gagal Tuhan, bawa kegagalanmu di dalam hadirat Tuhan. Doa sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini saya gagal, tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun hidupku dan membawaku di dalam jalan kemenangannya. Amin. Itu sebabnya setiap kali kau nyanyi, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Lirik yang ini begitu hidup. Kau sumber kemenangan. Jadi hidup. Katakan, lirik lagu yang aku nyanyikan, itu adalah firman yang hidup di dalam hidupku. Hidup di dalamku. Jadi tidak ada lagi ceritanya kau gagal. Tidak ada lagi ceritanya engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami tekanan hidup. Sebab ketika engkau gagal sekali, Tuhan mencurahkan anugerahnya atas hidupmu. Tapi pastikan engkau bangkit kembali. Jangan mengasihani dirimu. Jangan membuat iblis selalu mengintimidasimu. Karena kesalahan yang kau buat, karena dosa yang kau lakukan. Jangan. Karena dia Bapa yang mengasihimu. Dia Bapa yang menerimamu apa adanya. Amin. Kalaupun kau dulu sempat tidak akurat, dulu sempat tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan kesalahan karena kebodohanmu, karena keinginanmu, karena cita-citamu, balik lagi sama Tuhan. Bilang kiri kanan, kembali ke sama Tuhan. Yang kuat bilang kembali sama Tuhan. Karena tidak ada ceritanya Tuhan merencanakan hal yang gagal atas hidupmu. Katakan, tidak ada ceritanya hal yang gagal terjadi atas hidupku. Tapi sebaliknya, katakan dengan kuat, sebaliknya, ketika aku dalam Kristus, maka aku berjalan di dalam jalan kemenangannya. Amin. Kalau kau rasa hidupmu hari ini sedang tidak baik-baik saja, Tuhan masih terus merendah hidupmu, masih terus mencetak ulang hidupmu. Kalau belum happy, katakan kiri kanannya, kalau belum happy, artinya belum ending. Belum ending. Tuhan masih bekerja. Masih bekerja. Bilang kiri kanannya, tetap percaya, tetap sabar, menunggu dengan kepercayaan. Karena aku tahu, bilang yang kuat, karena aku tahu, di dalam Tuhan, pasti happy ending. Pasti happy ending. Amin. Amin. Saya jadi ingat satu lagu yang barusan Esther nyanyikan. Coba kita nyanyi lagu ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Engkau mengerti satu hal, satu. Bilang kiri kanannya, tanamkan di indah, indah semua yang Tuhan. Bilang kiri kananmu sampai dia kuat, katakan, Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta. Katakan, cobaan yang kau alami, katakan tidak melebihi bro kekuatanmu. Come on, katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang beri suatu karya yang agung mulia,
katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan Yesus, kekuatan yang melimpah-limpah ada dalam kehidupan anak-anak hamba-Hamba ini Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ini yang Tuhan baru taruh dalam hati saya atas hidupmu dan juga atas hidup jemaat. Kalau engkau merasa kenapa selalu ada hal yang membuat aku bertanya-tanya, ada selalu hal yang membuat belum indah. Tapi hari ini saya berdoa, kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Bahwa Tuhan masih terus merendah hidupmu. Tuhan masih terus memperbarui hidupmu. Hari ini tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa akan terus membentuk hidupmu, akan terus mencetak ulang hidupmu menjadi pribadi yang semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh. Dasar keyakinanmu akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Kalau kau masih bertanya-tanya kenapa Tuhan ini terjadi, kenapa Tuhan ini terjadi, satu yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan belum selesai atas hidupmu. Dan hari ini aku berdoa, Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik atas hidupmu, maka Tuhan akan segera menyelesaikan hal yang baik atas hidupmu. Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Tuhan, kuatkan iman mereka Tuhan, kuatkan iman mereka Tuhan, kuatkan iman mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan melihat pelangi kasih-Nya itu ada dalam hidup mereka. Mereka akan lihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sukacita, sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Itu akan segera datang atas hidupnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan, kuatkan. Tidak ada rencana yang buruk, tapi semua adalah rencana yang indah. Tapi hari ini aku berdoa, iman mereka semakin kuat, level iman mereka kepada Tuhan semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semakin mencintai Tuhan. Sebagai suami dan istri, mereka akan semakin mengasihi Tuhan. Dan mereka akan terus berpegang teguh hanya kepada jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat. Come on, sambil berpegangan tangan kiri kanannya, sambil pegangan tangan, katakan tangan. Tangan Tuhan sedang merendah. Oh, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Sekali lagi, katakan saatnya. Katakan kulihat
pelangi kasih-Nya. Angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa, kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Kalau engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh, tapi saya berdoa engkau tidak akan pernah menyerah. Karena satu kali orang jatuh, maka dua kali dia akan bangkit kembali. Dua, tiga kali orang percaya jatuh, maka di kali yang kesekian dia akan tetap bangkit kembali. Bahkan bangkit jauh lebih kuat, bangkit jauh lebih perkasa, bangkit jauh lebih berpengharapan. Sebab iman dan pengharapanmu akan terus naik kepada level yang berikutnya. Naik kepada level yang berikutnya. Sehingga Tuhan akan dapati hidupmu jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa, jauh lebih berotoritas dari sebelumnya. Kalau kau pernah gagal, kata Tuhan, ayo bangkit kembali. Kalau kau pernah mengalami intimidasi, Tuhan bilang, ayo bangkit kembali. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada lagi intimidasi. Engkau yang harusnya mati karena dosa dan hukuman. Tetapi di dalam Kristus, darah Kristus telah membebaskanmu dari segala penghukuman, dari segala intimidasi, sehingga engkau kembali menjadi roh yang menghidupkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Roma pasal 8 ayat 2. Dengan cepat kita lihat Roma pasal 8 ayat 2. Dengan cepat, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin dengan kuat. Kalau kita baca di ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman atas engkau yang ada di dalam Kristus. Selama ini penghukuman membawa kita hidup di dalam hukum dosa dan hukum maut. Karena semua manusia yang menjadi keturunan Adam harusnya hidup di dalam hukum dosa, harusnya hidup di dalam hukum maut, harusnya mengalami penghukuman, mengalami dakwaan, condemnation, harusnya mengalami dijatuhkan hukuman. Tapi ketika engkau ada di dalam Kristus, katakan ketika aku ada di dalam Kristus. Ada orang di sini? Amin. Fokuslah. Saya tidak akan lama. Ketika engkau ada di dalam Kristus, katakan ketika aku ada di dalam Kristus, maka aku terbebas dari semua penghukuman. Amin. Buat kita yang ada di dalam Kristus, semua keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas hidupmu itu dibatalkan. Setiap intimidasi dari iblis karena engkau membuat kelalaian, itu dibatalkan oleh Tuhan. Ketika engkau ada di dalam Kristus, manifestasi maut berupa sakit penyakit yang kau alami, mulai hari ini saya berdoa, itu dibatalkan di dalam nama Yesus. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada kuasa maut, tidak ada kuasa dosa yang membuat engkau menuju kepada kematian. Tapi sebaliknya aku berdoa, semua penghukuman sudah dibatalkan. Katakan sudah dibatalkan, sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Tidak ada lagi penghukuman atas hidupku, karena aku tinggal di dalam Kristus. Amin. Ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup. Katakan roh yang memberi hidup. Kita baca lanjut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari
hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi hukum dosa yang dapat berkuasa atas hidupmu. Tidak ada lagi hukum maut yang berlaku atas hidupmu. Apa itu hukum dosa? Apa itu hukum maut? Kita balik ke Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik. Apa yang terjadi? Pertama, manusia mulai terpisah dari Tuhan. Hukum dosa dan hukum maut pertama-tama tidak akan membawa engkau langsung mati. Tetapi pertama-tama akan mulai memisahkan kasihmu dengan Tuhan. Memisahkan engkau dari pengenalan akan Tuhan. Adam dan Hawa mengalami pemisahan. Dan mereka hidup di dalam hukum dosa dan maut. Manusia menjadi kehilangan citra Allah. Ada orang di sini? Firman Tuhan yang saya sampaikan tidak terlalu berat, bukan? Responilah dengan imanmu. Amin. Hukum dosa dan maut membawa manusia hidup di dalam kutukan. Hukum dosa dan maut membawa manusia ada di bawah tekanan, ada di bawah pergumulan hidup, membuat manusia menjadi rentan akan pekerjaan iblis. Ada orang di sini? Hukum dosa dan maut menjadikan manusia jadi mudah digerogoti oleh sakit penyakit. Membuat manusia menjadi mudah keriput. Ada orang di sini? Perhatikan. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, sampai kejatuhan mereka memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tidak pernah dikasih tahu di firman seberapa lama Adam dan Hawa hidup. Tidak dikasih tahu. Tapi saya percaya selama dia hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam Roh Kristus, maka tidak ada penghukuman, tidak ada namanya penuaan dini. Ada orang di sini? Hidupnya terus segar, hidupnya terus diperbaharui, dia terus sehat. Makin senior makin segar, makin senior makin kuat. Ada orang di sini? Tapi ketika Adam dan Hawa, manusia pertama makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, saat itu hukum dosa dan hukum maut mulai bermanifestasi dalam hidupnya. Dan kita yang sebagai keturunan Adam dan Hawa, harusnya kita pun merasakan hal yang sama. Hidup di dalam hukum dosa dan hidup di dalam hukum maut. Tapi ayat berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Saya berdoa engkau merasa ada suatu gelora dalam hidupmu ketika mendengar ayat ini, bahwa harusnya engkau mati. Harusnya. Tapi karena Roh Kristus ada dalam hidupmu, memberikan hidup dalam hidupmu, memerdekakanmu dari segala hukum dosa dan hukum maut, dan membawa engkau memiliki hidup dalam hukum Roh. Katakan, aku mulai hidup di dalam hukum Roh dan kehidupan. Ketika engkau masuk dalam hukum Roh dan kehidupan, awal-awal Roh Kudus akan bekerja membuat engkau kembali terhubung dengan Tuhan. Katakan, tahapan pertama, Roh Kudus akan membawaku mulai terhubung kembali dengan Tuhan. Ketika engkau mulai terhubung dengan Tuhan, sifat-sifat Allah itu kembali diinjeksikan di dalam hidupmu. Sifat Allah yang mengasihi, sifat Allah yang mengampuni, sifat Allah yang berotoritas, yang berkuasa, yang berkemenangan, yang hidup dalam kemerdekaan, itu kembali ada dalam hidupmu. Citra Allah, gambar diri Allah kembali masuk dalam hidupmu. Engkau tidak lagi hidup di dalam kutukan, tapi engkau mulai hidup di dalam berkat Sang Bapa. Katakan, aku mulai hidup di dalam berkat Sang Bapa atas hidupku. Engkau tidak akan lagi mudah ada di bawah tekanan. Memang ada pergumulan, memang ada tantangan, memang ada cobaan, tapi pergumulan
yang ada, tantangan yang ada, cobaan yang ada tidak bisa menekan hidupmu. Amin. Katakan tidak bisa Tidak bisa menekan hidupku. menekan hidupku. Karena ada Kristus. Karena ada Karena aku Kristus. diam di dalam Kristus. Diam di dalam Kristus. Karena kalau ketika engkau mengalami cobaan, tantangan, persoalan, dan engkau mulai merasa tertekan, artinya engkau ada di dalam hukum dosa dan hukum maut. Tapi hari ini saya berdoa sebagai hamba Tuhan, tidak ada lagi hukum dosa, tidak ada lagi hukum maut yang berlaku atas hidupmu. Meskipun ada cobaan, meskipun ada tantangan, tapi engkau bangkit dengan roh yang menyala-nyala, bangkit dengan roh yang perkasa. Perkasa. Dan engkau mulai dapati masalah boleh ada, tapi posisinya sekarang ada di bawah telapak kakiku. Yes. Katakan masalah boleh ada, Masalah boleh ada. tapi posisinya sekarang ada di bawah telapak Ada di kakiku. telapak kakiku. Tak injak. Bagaimana cara untuk mengalahkannya? Injak, hancurkan, patahkan, perkatakan kemenangan, perkatakan kuasa, perkatakan otoritas, maka engkau akan keluar jadi pemenang. Engkau tidak akan lagi hidup di dalam tekanan. Engkau tidak akan mudah digerogoti oleh sakit penyakit. Amin. Amin. Engkau akan dapati hidupmu semakin sehat, hidupmu semakin kuat, hidupmu semakin segar, hidupmu semakin berguna, hidupmu semakin berdampak, hidupmu semakin bermanfaat. Amin. Karena kalaupun kita sehat, kalaupun kita kuat, kalau hidup kita tidak berguna, kita akan dapati hidup kita kembali sakit. Tapi hari ini saya berdoa mulai hari ini, apapun jenis bentuk penyakit yang ada dalam hidupmu, aku berdoa hari ini, hukum roh yang membawa kehidupan akan menghidupkan kembali tubuhmu yang fana, kembali hidup. Yes. Amin. Amin. Kenapa kita mudah digerogoti sakit penyakit? Karena kita sedang membawa tubuh yang fana. Tapi minggu lalu kita sudah belajar ada benih yang tidak fana. Katakan ada benih yang tidak fana yang ada dalam hidupku. Ada dalam hidupku. Apa itu? Roh Kristus. Katakan roh Kristus sekarang diam permanen atas hidupku. Atas hidupku. Roh Kristus yang tinggal permanen dalam hidupku, hidupmu itu akan membunuh semua benih yang fana. Yang membawa engkau kepada sakit penyakit, membawa engkau kepada kematian, membawa engkau kepada ketakutan, membawa engkau kepada kekhawatiran. Benih-benih ilalang itu segera dicabut di dalam nama Yesus, dan benih ilahi mulai tertanam dalam hidup. Amin. Pastikan mulai hari ini, katakan saya mau pastikan. Saya mau Mulai hari ini mulai hari ini hidupku di bawah Tuhan hidupku di bawah Tuhan. untuk terus berkemenangan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Manusia baru hidup di dalam hukum roh dan kehidupan, dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut, menjadikan engkau tidak mudah stres. Ada orang di sini? Yes. Dan mulai hari ini saya berdoa, saya perkatakan dari hari ini, tidak ada lagi waktu ke depan. Kita melihat ada di antara engkau yang mulai mengalami tekanan batin, yang mulai mengalami stres. Itu semua sudah berhenti di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalaupun ada masalah, ada tantangan hidup, tidak mudah membuat engkau menjadi stres. Tidak mudah membawa engkau mengalami tekanan batin. Karena ujung dari stres, gangguan jiwa. Tapi hari ini Tuhan memberikan janji bahwa tubuh, jiwa, rohmu akan terpelihara dengan sempurna. Yes. Amin. Katakan tubuhku, Tubuhku, jiwaku, Jiwaku, dan rohku dan rohku akan terpelihara akan terpelihara dengan sempurna. Dengan sempurna. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kau dapati jiwamu sedang tergoncang karena mengalami satu masalah, kembali sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Perkatakan janji, tubuhku, jiwaku, rohku akan terpelihara dengan sempurna. Ya. Katakan dengan sempurna. Dengan sempurna. Tuhan memelihara hidupku. Pelihara hidup.
Amin. Amin. Alkitab menegaskan dimensi kehidupan di dalam Kristus. Artinya engkau ada di dalam roh yang menghidupkan. Tidak lagi ada penghukuman. Bilang kiri kanannya, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi roh maut. Tidak ada lagi roh maut. Tapi roh kebangkitan tinggal di dalam. Tapi roh kebangkitan tinggal di dalam. Yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Cepat kan? Enggak ya? Kurang lama ya? Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut, apalagi Hidup maupun hidup. lanjut, Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dimensi kehidupan di dalam roh, di dalam Kristus akan membuat engkau tidak akan dapat dipisahkan dari kasih Allah. Katakan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan dapat memisahkanku dapat memisahkan dari kasih Allah. dari kasih Allah. Dijelaskan di ayat 38. Baik maut, Baik hidup, baik malaikat-malaikat. Lihat, disebutkan satu-satu sama Paulus. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, apalagi maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain. Lihat, disebutkan semuanya. Apa yang bisa memisahkanmu dari kasih Allah? Tidak ada. Ketika engkau ada di dalam Kristus Yesus, maka baik maut, baik hidup, baik kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tidak ada satupun. Katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih Bapa. dari kasih Bapa. Saya berdoa mulai hari ini, engkau dibawa Tuhan untuk terus mengenal kasih Kristus. Berakar di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih, dan dibangun di dalam kasih. Boleh suara saya dinaikkan sedikit lagi, Ishak? Engkau dibawa Tuhan untuk mengenal kasih Kristus. Dan ketika engkau sudah mengenal kasih Kristus, engkau akan hidup dikuasai oleh kasih Kristus. Tidak ada satupun persoalan yang membuat engkau terpisah dari kasih Kristus. Kalau engkau mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa masalah terus terjadi? Dan engkau mulai menyalahkan keberadaan Tuhan, artinya masalah bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Tapi hari ini saya berdoa, biar roh Kristus teraktivasi dalam hidupmu. Sehingga apapun masalahnya, apapun kejadian buruk yang terjadi atas hidupmu, itu tidak akan memisahkanmu dari kasih Kristus. Katakan, terjadilah atas hidupku. Atas hidupku. Engkau akan menikmati dimensi kasih yang melampaui segala akal. Engkau tidak akan pernah dapati, kok bisa ya Tuhan? Engkau mencoba menghitung dengan akal logikamu. Engkau mulai coba memikirkan dengan akal logikamu. Kok bisa ya Paulus di dalam penjara, tapi dia menulis surat tentang sukacita kepada orang yang ada di luar penjara. Kalau dipikir lewat akal logika, itu tidak mungkin. Tetapi hari ini saya berdoa, kasih Kristus yang melampaui segala akal pikiranmu, itu tinggal, diam, permanen atas hidupmu. Jadi engkau akan dapati, meskipun engkau mengalami, keluargamu mengalami kematian, dipanggil Tuhan kembali, engkau tetap bersuka cita. Normalnya bagi keluarga yang mengalami ditinggal orang yang dikasihi, pasti bersedih.
pasti menangis, pasti meratap. Tapi itu normal bagi dunia. Itu tidak normal bagi orang yang percaya. Ada orang di sini, Bapak jadi tidak berperi kemanusiaan. Memang kita hidup tidak boleh sama dengan manusia kebanyakan yang ada di luar sana. Hari ini saya berdoa apapun yang terjadi atas hidupmu, Tuhan terus mencurahkan sukacita, damai sejahtera, kasih dalam hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi, bilang apapun yang terjadi, aku tetap mengangkat tanganku, aku tetap berkata, aku bersyukur. Amin. Karena dengan adanya ucapan syukur akan membuat engkau menjalani hidupmu dengan tidak terbebani oleh hal apapun yang kau lihat di depan matamu. Hari ini saya berdoa ucapan syukur membuat engkau merasa engkau pasti akan terus dipelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur akan membuat engkau jadi hidup apa adanya. Engkau jadi membuat hidupmu menjadi hidupmu selalu berkecukupan. Tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena ada ucapan syukur. Ucapan syukur harus mengalir keluar dari dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Satu lagi boleh? Saya masih punya waktu beberapa menit ke depan. Satu lagi kita lihat. Dimensi kehidupan di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 4. 1 Korintus 1 ayat 4. Saudara masih kuat bersama-sama dengan saya? Amin. Hari ini pulanglah, tidurlah, istirahatlah dengan baik di rumah. Begitu engkau bangun, kau dapati tubuhmu kembali kuat. Tubuhmu kembali segar. Kalau sekarang detik-detik ini kau mulai merasa kakiku sudah mulai tenang. Pulang istirahat, sehat kembali, segar kembali. Buat engkau yang mulai merasa aku tidak kuat, tenang. Tuhan akan memberikan kekuatan atas hidupmu. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 4. Pemain musik masih kuat. Saya aman ya. Puji Tuhan. Lain kali tim master siapkan kursi lah buat mereka. Tapi biasanya ada kursi pun tetap berdiri. Betul ya? 1 Korintus 1 ayat 4. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam Kristus engkau akan menikmati dimensi kasih karunia Allah. Dan engkau akan menikmati anugerah Allah, anugerah Tuhan itu terus tercurah atas hidupmu. Katakan aku akan terus menikmati kasih karunia Allah dan juga anugerah dari Tuhan tercurah atas hidupku. Apa itu anugerah? Apa itu anugerah? Perhatikan saya ke depan. Tadi Kakak Damaris bilang, anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan akan mencurahkan anugerah atas hidupku. Ya, anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma atas hidupmu. Tapi saya mau sampaikan, anugerah bukan hanya cuma-cuma. Bukan hanya pemberian secara gratis. Bukan hanya pemberian secara cuma-cuma. Tetapi anugerah juga adalah sebuah kemampuan ilahi. Katakan anugerah juga adalah sebuah kemampuan ilahi yang Tuhan curahkan atas hidupku. Amin. Jadi anugerah itu, perhatikan saya ke depan. Anugerah itu bukan hanya pemberian cuma-cuma. Anugerah itu juga sebuah kemampuan. Katakan sebuah kemampuan ilahi yang aku perlukan untuk hidupku. Perhatikan, di dalam dimensi pelayanan seperti ini, di tahun 2020, saya menolak untuk menjadi gembala, saya menolak untuk jadi pendeta, saya menolak untuk menjadi pembicara. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak mampu. Perhatikan saya ke depan.
Saya tahu saya tidak mampu. Berbicara di depan sekelompok orang saja saya sudah takut, gugup, gemetar. Bahkan kalau saya disuruh pimpin doa, nggak sampai 2 menit sudah amin. Kenapa? Karena saya dapati saya tidak punya kemampuan di sana. Tapi perhatikan saya ke depan. Ketika Tuhan memanggil saya, memberikan jalan kepada saya, memberikan anugerah kepada saya, untuk menjadi pemimpin rohani, untuk menjadi gembala, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan yang harus berbicara setiap minggu. Perhatikan saya ke depan. Tuhan tidak hanya memberikan anugerah cuma-cuma atas hidupku, tetapi mulai detik aku menerima, ya Tuhan, aku mau ikut panggilanmu. Kemampuan yang sebelumnya aku tidak punyai, skill berbicara yang sebelumnya aku tidak punyai, dengan begitu saja, katakan dengan begitu saja, Tuhan tambahkan atas hidupku. Tambahkan atas hidup. Itulah yang dinamakan anugerah. Anugerah bicara tentang kemampuan yang sebelumnya tidak engkau dapati, yang sebelumnya tidak ada dalam hidupmu, tapi karena engkau harus ada dalam panggilan Tuhan, engkau harus ada dalam rencana Tuhan, Tuhan akan menambahkan apa yang kau perlukan untuk memampukanmu berjalan dalam agendanya Tuhan. Tapi anugerah Tuhan tersebut tidak menjadikan saya tidur, gak ngapa-ngapain. Saya tetap harus belajar. Amin. Karena Tuhan juga harus lihat respon saya. Bagaimana saya menerima panggilan ini. Saya harus belajar. Berbicara minimal di depan istri saya. Minimal berbicara di depan cermin. Dengar ulang khotbah. Saya pernah ceritakan hal ini bukan? Dengar ulang khotbah. Catat dengan persis. Ayat demi ayat. Kata demi kata. Dan mulai melatih diriku di depan cermin. Untuk berbicara di depan banyak orang. Dan Tuhan memberikan kemampuan. Saya tidak merasa bosan. Saya tidak merasa puas. Saya terus bertekun untuk belajar. Ketika Tuhan menyuruhku untuk membuka sebuah usaha yang namanya kopi, saya nggak pernah menyentuh kopi. Dari sejak saya kecil sampai saya dewasa menikah dengan istri saya nggak pernah menyentuh kopi. Saya bilang sama Tuhan, jualan kopi hari gini paling yang minum bapak-bapak, betul nggak? Mana ada anak-anak muda minum kopi? Bahkan Tuhan tidak menaruh, bukan Tuhan, saya tidak punya sebuah ketertarikan terhadap kopi. Minuman apa itu pahit? Ada orang di sini. Tapi ketika Tuhan bilang buka, tiba-tiba di dalam hatiku Tuhan menaruh ketertarikan dalam dunia kopi. Perhatikan saya ke depan. Hari demi hari saya mulai belajar tentang apa itu kopi. Saya mulai belajar jenis-jenis biji kopi. Bahkan saya rela bayar harga untuk pergi ke Timika, untuk ketemu dengan keluarga saya di sana. Saya pergi ke Wamena ngapain? Bukan pelayanan, Pak. Bukan berkhotbah. Hari itu saya belum jadi pengkhotbah. Ngapain? Cari biji kopi terbaik dari Wamena. Saya lakukan itu. Yang awalnya saya tidak punya pengertian apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak punya skill apa-apa. Tapi karena Tuhan memanggilku, Tuhan menyuruhku, Dia memberikan anugerah, memberikan kemampuan atas hidupku. Hal yang sama itu juga harus terjadi atas hidupmu. Panggilan apapun yang Tuhan berikan atas hidupmu, kalau kau bilang ini bukan duniaku, ini bukan kesenanganku, ini bukan yang selama ini aku ikuti, bukan yang selama ini aku hidupi, tapi karena engkau tinggal di dalam Kristus. Katakan, ketika aku tinggal di dalam Kristus, maka ada anugerah yang memampukanku. Amin lah. Amin. Engkau diberikan kemampuan untuk menjadi raja atas satu domain kehidupan. Waktu mulai berjalan, tahun-tahun belakangan ini, Tuhan mulai membukakan satu domain lagi dalam hidupku. Domain pendidikan.
Tuhan mulai bukakan atas hidupku. Saya S3 pun tidak, mau jangankan S3, S1 pun tidak. Saya S3-nya cuma SMA, SD, SMP, SMA. Boro-boro mau tahu tentang dunia pendidikan. Waktu sekolah aja, aduh. Yang anak-anak muda jangan ikuti teladanku yang ini. Karena waktu itu saya rasa, dunia pendidikan ini apa sih? Perhatikan, di dalam dunia pendidikan pun orang fasik banyak. Orang jahat banyak. Yang mau berkuasa, yang mau menguasai banyak. Tapi hari ini Tuhan memberikan firman atas hidupku. Sudah saatnya gereja GBI BPM juga harus berkuasa di dunia pendidikan. Harus berkuasa. Engkau ada dalam pekerjaan apapun, semuanya dimulai dari pendidikan. Semuanya. Tidak ada saudara yang tiba-tiba langsung masuk kerja. Harus lewat TK dulu. Waktu itu belum ada TK, minimal harus ada SD. Ikut SD dulu. Gak ada orang SD tiba-tiba langsung kerja, langsung jadi manajer perusahaan. Gak ada. Semua dimulai dari dunia pendidikan. Dan Tuhan mulai membukakan mata saya atas dunia pendidikan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Tuhan bilang, aku berikan anugerah. Aku berikan kemampuan. Aku akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang ada di dunia pendidikan. Dan puji Tuhan, beberapa waktu yang akan datang, kita akan fokus di dunia pendidikan. Kita harus merubah dunia pendidikan. Katakan amin. Kita harus menjadikan guru-guru kita cinta akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mati-matian, gila-gilaan, hanya buat Tuhan. Sehingga mereka tidak menyalahgunakan wewenang yang mereka punya. Seberapa banyak mahasiswa stres, penuh tekanan hidup, hanya karena dosen menyalahgunakan wewenang mereka. Kemarin Esther harusnya ngajar PPA, betul ya Esther ya? Tapi tiba-tiba di siang Esther bilang, sorry, saya nggak bisa ngajar. Kenapa? Tiba-tiba dosen merubah jadwal. Bagi engkau yang berkuliah di universitas yang tersebut, engkau menganggap itu sudah normal. Dosen hidup seenak-enak mereka saja. Kalau mereka bilang hari ini nggak ada kelas, ya sudah. Mahasiswa harus nggak ada kelas. Kalau dosen bilang sore ini harus ada kelas, nurut. Sehingga banyak anak-anak muda yang akhirnya tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Yang harusnya datang beribadah, yang harusnya datang begereja, harusnya akhirnya ikut nurut sama dosen. Karena kalau tidak nurut, nah ini dia. Bukan nilai D lagi, F. Tapi hari ini saya berdoa, mulai dari gereja BPM, diberikan kemampuan, diberikan anugerah untuk merubah dunia pendidikan. Harus hidup dalam kebenaran. Dunia pendidikan harus hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang ada di dalamnya harus hidup dalam kebenaran. Bayangkan dari sejak TK, anak-anakmu dibentuk di dalam kebenaran. Saya berdoa tahun depan kita punya SD. Aminnya kurang kencang nih. Saya berdoa tahun depan kita buka SD. Bayangkan dari mereka TK, usia 5, 4, 5, 6 tahun. Mereka diajar di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka diajar menjadi pemimpin, diajar menjadi leader yang tidak lagi mencintai dirinya, tapi mencintai Tuhan. Memang bisa dari TK? Bisa. Justru di usia TK, pikiran mereka itu belum penuh dengan inputan-inputan dari yang lain di luar sana. Mumpung masih kosong, berikanlah anak-anakmu masuk dalam BPM School sehingga diinput oleh perkara-perkara ilahi, diinput oleh kebenaran, diinput oleh roh yang merdeka, roh yang berkebangkitan. Memangnya bisa? Bisa. Jangan pernah menganggap remeh sekolah PAUD kita, TK kita. Karena dari masa itulah
mereka sedang diajar, dibentuk, dicetak ulang. Bahkan justru anak-anak seperti ini justru jauh lebih mudah untuk dibentuk. Jauh lebih mudah. Ketika ada SD, mereka ada di SD yang sama, BPM School, satuan SD. Apa yang telah ditanam di TK dilanjutkan di SD. Ada orang di sini? Mereka belajar lagi dengan bertekun. Mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mencintai Tuhan. Bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus semenjak mereka kecil. Memang bisa. Itu bisa terjadi di dunia pendidikan. Itu sebabnya kalau kau bilang saya nggak bisa buat apa-apa, Bapak Gembala. Kalau gitu, engkau kan bisa mempromosikannya. Sudah dibuka tuh pendaftaran peserta didik baru BPM School. Kalau engkau mau jadi anakmu, menjadikan anakmu menjadi pemimpin kota, pemimpin bangsa, pemimpin komunitas, masukin ke BPM School. Karena salah satu visi kita menjadikan setiap anak-anak muda belajar untuk menjadi pemimpin. Tapi bukan pemimpin menurut dunia, pemimpin menurut Tuhan. Memang bisa. Saya berdoa ada anugerah Tuhan yang memampukan kita semua. Miss Indah, saya dorong dia ambil S2 pendidikan. Supaya kita tidak hanya sekedar roh terus yang dibangun. Skill juga harus dibangun dong. Ada orang di sini? Kenapa kok dia disuruh ikut S2 pendidikan? Karena beliaulah kepala sekolah nanti di BPM School. Kepala sekolah kita. Miss Indah, kasih tepuk tangan dulu buat dia. Saya dorong dia ambil S2 di dunia pendidikan. Supaya kita juga bisa belajar. Kalau ada yang baik, ada yang benar, kita harus belajar. Ada yang salah, ada yang tidak akurat, kita harus perbaiki. Ada orang di sini. Sehingga saya percaya gereja kita, sekolah kita juga bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada orang di sini. Dan engkau akan mulai melihat dari gereja ini, dari sekolah BPM School akan mulai lahir para calon-calon pemimpin bangsa yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang hidupnya mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk penggenapan Tuhan atas kota Jayapura. Kita juga punya pusat pengembangan anak. Dan notabene 98% itu semua adalah anak-anak yang ada di sekitar gereja. Saya berdoa, kalaupun di rumah mereka tidak diajar untuk menjadi pemimpin, tetapi di PPA 430 mereka juga akan diajar untuk menjadi pemimpin. Sekolah dan PPA nilainya harus sama, gak boleh ada perbedaan. Sehingga dari kompleks ini pun akan lahir anak-anak yang mencintai Tuhan. Kalau orang-orang tuanya sudah kadung nakal, susah bertobat, susah dikasih tahu, oke, biarin aja sudah. Tapi kan ada penerusnya. Ada generasi-generasi penerus. Ada anak-anak remaja, anak-anak kecil, anak-anak muda yang ada dalam PPA. Mereka juga harus dibentuk menjadi pemimpin, dididik. Meskipun PPA ini menjadi pusat pendidikan non formal, tetapi di sana pun kita fokus serius menjadikan mereka menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan saya berdoa buat engkau anak-anak remaja yang ada di NGM, anak-anak pemuda, engkau juga dibentuk untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika engkau ada di dunia pendidikan, di sekolah, di kampus, hidupmu menjadi berbeda, hidupmu diistimewakan karena ada Kristus dalam hidupmu. Buat engkau anak-anak muda yang masih bersekolah, jangan mau sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kelas lagi kosong, kabur ikut keluar. Enggak salah kok Pak, kelas lagi kosong. Justru di waktu-waktu kelas kosong itulah engkau menyempatkan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Takut
jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, so suci, so kudus. Lebih baik engkau dibilang so suci daripada dibilang bejat. Ada orang di sini. Lebih baik orang menyebutmu pembawa perubahan, pembawa solusi, daripada orang menyebutmu pembawa masalah. Ada orang di sini. Jadi jangan pernah malu ketika orang-orang yang lain mulai mencelamu, mengatakanmu kalau engkau ini sok baik. Memangnya kenapa? Itu hal yang baik yang ditujukan mereka dalam hidup kita. Artinya mereka sebenarnya mengakui bahwa kita adalah anak-anak yang benar-benar baik, anak-anak yang benar-benar suci, anak-anak yang benar hidup dalam kebenaran. Aku harus bangga dengan sebutan itu. Amin. Tapi buat siapapun kita yang ada di tempat ini, ketika ada panggilan Tuhan atas hidupmu, katakan ketika ada panggilan Tuhan atas hidupku, Tuhan akan memberikan anugerahnya atas hidupmu. Memampukan, menambahkan skill, menambahkan pengetahuan. Amin. Sehingga menjadikan engkau menjadi tidak biasa-biasa lagi. Orang di luar sana, engkau ada di dalam komunitas sosial, mereka tidak melihat engkau menjadi masyarakat biasa. Mereka akan melihat engkau menjadi orang yang berbeda. Di dunia pekerjaanmu, kalau engkau selalu merasa engkau terbelakang, hari ini anugerah Tuhan ada dalam hidupmu, memampukanmu, mendidikmu, mengajarmu untuk engkau tidak lagi ada di belakang, tapi ada di depan, menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan terjadilah atas hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Anugerahmu, katakan anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Terutama bagiku, sekali lagi angkat tanganmu, katakan penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Namun katakan
merasa ini sudah akhir dari segalanya, angkat tanganmu ke atas hari ini. Tuhan sekali lagi mencurahkan anugerah atasmu, memberikan kemampuan atas hidupmu, sehingga engkau terus berpengharapan, sehingga engkau terus berpegang teguh hanya kepada kebenaran, dan engkau masih percaya bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu tetap bekerja atas hidupmu. Dan aku percaya, aku berdoa, kehidupanmu akan menuju kepada kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Katakan kasih, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. anugerah, Anugerahmu, alamaya kacau. anugerahmu, Tuhan, kasih, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. anugerahmu Tuhan, Engkau dicurahkan anugerah, Anugerah, Engkau dicurahkan kemampuan ilahi, kekuatan ilahi. Bukan karena karena kekuatan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. anugerahmu, come on. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan Bagiku, kau memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa mengalir di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sama angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sungguh aku bersyukur.
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. tak terbatas. Come on, katakan tak terbatas Kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Kasih Kristus tidak akan terbatas atas hidupmu. Kau akan terus mulai merasakan kasih Kristus tinggal dan diam permanen dalam hidupmu. Seperti aliran sungai sukacita yang tidak pernah berhenti untuk mengalirkan kasih, untuk mengalirkan sukacita. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.